Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu dengan saya Ginanjar sebagai guru pengampu mata pelajaran seni budaya yang kurang lebih telah berjalan selama setengah semester. Dan ternyata setengah semester berjalan pembelajaran ini bisa dibilang hasilnya tidak maksimal ya. Jadi masih terlihat ada unsur-unsur menyepelekan pembelajaran dan pilih-pilih mana pembelajaran yang harus diprioritaskan, mana pembelajaran yang layak untuk ditinggalkan. Saya nggak terlalu ngerti ya masalah kalian itu apa sama belajar gitu. Kalau ada permasalahan, baiknya di share lah sama gurunya. Jangan kayak gini caranya. Seingat saya tugas dari saya sebagai guru seni budaya itu cuma menyimak, memperhatikan, memberikan kisi-kisi pola-pola berpikir seperti itu ya. Karena dasarnya pendidikan tuh kalau nggak salah memang harus dari muridnya sendiri. Kita hanya berkewajiban untuk menyampaikan. Nah, konsep tugas yang lain-lain tuh saya nggak terlalu tahu dari siapa dan belum teruji juga pembenarannya karena di negara-negara lain ya, di Finlandia itu kalau nggak salah sistemnya tidak seperti ini dan anak-anak itu mau belajar walaupun harus ini harus itu gitu. Nah, di pembelajaran ini kalian hanya tinggal memperhatikan pelajarannya saja, tapi sampai sejauh ini masih banyak yang malas-malasan, bahkan ya menyepelekan lah intinya ya. Apakah memang semalas itu kalian belajar gitu, mendengar kata belajar itu kayak cewek dengar kata poligami gitu. Pokoknya kalau belajar itu kalau bisa dihindari deh. Kalau dengar kata belajar itu kalau bisa ditinggalkan deh gitu. Apakah kayak gitu gitu? Karena di sini saya selalu berusaha ya. Seperti di video saya yang sebelumnya, saya berusaha memberikan pembelajaran yang selalu mudah, selalu gampang, selalu simpel gitu. Karena yang saya pelajari, belajar itu harusnya tidak ribet, belajar itu harusnya menyenangkan, belajar itu harusnya didasari dari kebutuhan siswa gitu loh. Harusnya berawal dari kebutuhan akan pengetahuan dari siswa gitu. Jadi kira-kira seperti inilah, misalnya kalian tertarik sama pelajaran musik gitu, terus kalian bertanya, nah kemudian guru membahas untuk semua. Kira-kira seperti itulah konsep pelajaran yang seharusnya ya. Bukan, saya sih orangnya nggak mau maksa tadinya gitu loh, karena memang yang namanya dipaksa tuh nggak akan bener ya. Teman-teman juga pasti setuju ya. Nah jadi karena itu semua, saya akan coba metode baru dengan mengadakan tugas, walaupun sebenarnya saya nggak tahu ini benar apa enggak. Menurut pemerintah benar, menurut kedinasan benar, menurut sekolah benar, tapi apakah pada hakikatnya pembelajaran seperti ini itu benar? Saya sebenarnya sangat ingin berdiskusi dengan siapapun dari kalian yang mau berdiskusi gitu soal pembelajaran. Pembelajaran yang kayak gimana sih yang seharusnya guru lakukan di sekolah.
supaya kalian jadi minat belajar. Ya tolonglah. Kalau saya sih sudah berusaha membuat gampang pembelajaran, tapi masih kayak gini, itulah kecewa ya. Oke. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 4, analisis musik kontemporer, yang materinya sedikit, makanya di awal saya isi dengan sedikit curhat dan pengumuman dan sedikit harapan. Atulah, please, tugas dari saya ya. Saya nggak tahu kalau guru yang lain deh. Kalau dari saya usahakan dibikin simple, pokoknya dibikin kalian biar gampang gitu ya, tergantung kaliannya sendiri. Jangan, kalau kalian berangkat dari itu semua, berangkat dari kecurigaan, berangkat dari rasa ingin merendahkan gitu, rasa ingin menyepelekan, nggak akan bisa. Jadi rada di manage niatnya ya, innamal a'malu binniyah ya. Kalau memang niatnya sudah buruk, nggak akan bisa sih. Jadi tolong perbaiki hatinya dulu. Oke, analisis makna musik kontemporer. Musik merupakan bagian dari dunia bunyi, bukan bagian dari dunia bunyi. Musik itu ya memang medianya bunyi, apalagi gitu. Makanya musik itu mungkin agak kurang bisa dinikmati oleh seseorang dengan yang menderita kekurangan dalam segi pendengaran. Artinya musik adalah ungkapan ide melalui seni yang didasarkan pada pengorganisasian bunyi. Nah, bunyinya diorganisasikan, ada bunyi rendah, ada bunyi tinggi, ada bunyi ya intinya pengaturan bunyi ya. Unsur dasar musik berupa irama, melodi, dan harmoni. Saya yakin kalian sering mendengar istilah-istilah ini. Oke, dilanjut. Adapun unsur yang lainnya berupa gagasan, sifat, dan timbre. Gagasan, sifat, dan timbre. Nah, jadi sebenarnya yang membuat mahal dari seni itu adalah gagasannya, idenya. Jika kalian perhatikan musik kontemporer, ada yang namanya, kalau nggak salah 2.44 gitu ya, yang isinya adalah nonton aja 2,44 kalau nggak salah. Jadi kalau nggak salah isinya dia cuma diem aja selama 2 menit 44 detik gitu. Susahnya di mana ya? Nggak susah memang, siapapun bisa melakukan itu gitu. Permasalahannya adalah apakah setiap orang kepikiran untuk itu? Nyatanya tidak, makanya karya itu menjadi karya yang dianggap berpengaruh. Padahal semua orang bisa melakukannya. Nah, yang mahal itu ya bukan itunya gitu. Yang mahal itu ternyata gagasannya. Yang sementara orang Karawang itu kayak, bukan orang Karawang sih, orang-orang yang saya temui tapi di daerah Karawang gitu. Ya sama yang namanya ide tuh pasti ditolak gitu. Benar dan salahnya itu adalah berdasarkan penguasa. Kalau kata penguasa benar ya benar gitu. Jadi tidak berdasarkan hakikat. Yang saya temui ya, tidak semua mungkin yang saya temui, yang saya kenal, sedangkan di tempat saya kuliah itu benar dan salahnya berdasarkan ketika ada ide, kita uji, oh bisa saja saya yang salah, bisa Anda yang benar gitu loh. Nah, di Karawang belum ya. Nah, nanti mudah-mudahan generasi kalian bisa menciptakan tradisi itu. Semoga. Makanya jangan kekeh, jangan suka menjudge orang dari awal, jangan suka malas-malasan. Gitu ya. Kemudian ada simbol musik. Nah, untuk simbol musik nanti kita akan lanjutkan di
pertemuan berikutnya. Karena pertemuan sekarang sebetulnya hanya ingin membahas itu aja sih. Kenapa kok kalian susah banget, walaupun kenapa kalian susah banget disuruh belajar, walaupun sebenarnya kita sudah berusaha memberikan sajian pembelajaran yang sifatnya mempermudah kalian ya. Kudu kumaha deui atuh, apakah harus dipaksa seperti guru-guru yang lain gitu. Ya semoga pertemuan sekarang bisa menjadikan pembelajaran ini untuk semuanya ya, untuk semua angkatan. Kayaknya budaya malas belajar ini sudah sangat mendarah daging. Jadi alasan yang disampaikan gitu, saya nggak punya kuota, ya saya tahu gitu, ada yang benar kayak gitu, ada juga yang cuma alasan aja gitu. Gara-gara pandemi, lihat di berita banyak yang berita yang ada yang jualan, ada yang masuk penjara, ada yang nyopet gara-gara kayak gitu. Saya nggak tahu ngomongnya gimana ya, tapi yang jelas ya intinya sampai di situ saja pertemuan kita hari ini. Semoga banyak manfaatnya, semoga ada manfaatnya. Semoga tidak ada salah-salah kata dari saya. Ingat, yang saya lakukan cuma ingin berkontribusi untuk dunia pendidikan. Yang saya lakukan hanya berusaha membuat kalian menerima materi, itu aja sih. Jadi tolong banget ini mah, ada dihargaan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.